Batik, kain bergambar dengan motif khas yang telah lama dikenal sebagai warisan budaya Indonesia yang mendunia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik adalah kain bergambar yang dibuat dengan cara menerangkan malam pada kain, kemudian diproses melalui teknik tertentu. Sejak 2 Oktober 2009, batik resmi diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Setiap tahunnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Di antara berbagai jenis batik dari berbagai daerah di Indonesia, batik Garutan menonjol dengan kekhasannya. Motif dan corak batik Garutan mencerminkan kearifan lokal Garut dan telah dikenal sejak lama. Menurut informasi dari situs Galeri Baraya Seni Rupa Indonesia, batik Garutan telah berkembang secara turun-temurun sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, batik Garutan semakin dikenal dengan nama Batik Tulis Garutan dan mencapai masa kejayaannya antara 1967 hingga 1985. Saat ini, di tengah arus globalisasi, batik Garutan tetap eksis berkat dedikasi para perajin lokal. Salah satunya adalah Eis Sukaesi, seorang perajin batik asal Kampung Batik Paledang, Garut Kota. Meski usianya sudah lanjut, Eis tetap semangat untuk terus berkarya. Ia menjelaskan bahwa keterampilan membatiknya diwarisi dari neneknya sejak tahun 1974 dan terus diturunkan kepada anak cucunya. Di sekolah SMP sampai sekarang masih 50 tahunan, tahun 70 dari nenek keturunan. Ya turun-temurun sama titit masih. Ya ini anak ibu. Iya turun-temurun dari nenek sampai cucu, anak cucu titit. Sudah darah risa gitu. Selain Eis, Kristi Jessica, pemilik usaha batik KJ Indonesia, juga berkontribusi dalam melestarikan batik Garutan. Kristi mengatakan, penjualan batik Garutan stabil, terutama sejak hadirnya Kampung Batik Paledang yang menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Kebetulan setelah di branding, banyak tamu yang datang ke sini. Istilahnya kalau misalkan yang lagi liburan gitu, kebetulan jalan-jalan ke sini, browsing-browsing, ada yang datang ke sini dari Jakarta, dari Bandung, Tangerang, ada beberapa juga dari luar negara. Kalau peminatnya sendiri kebanyakan dari luar kota, karena batik itu rata-rata untuk usia di atas 45 tahun biasanya. Kebetulan kalau misalkan yang muda-muda itu, mereka anak-anaknya yang sudah lebih dulu mengenal batik gitu. Jadi jarang kalau misalkan yang belum mengenal batik, jarang. Kisah lain diceritakan Ria Apriani, pemilik brand batik Ceria, juga tak kalah aktif dalam memperkenalkan batik Garutan di kancah internasional. Ia kerap mengikuti pameran dalam dan luar negeri dan mencatat motif unik dan warna-warna khas batik Garutan seperti biru, kuning, merah, dan coklat tua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Ia mencoba memainkan warna dalam pembuatan batik tersebut, namun tidak meninggalkan kekhasan motif yang dimiliki oleh batik Garutan. Seperti halnya beberapa perajin lainnya, Ria berharap agar generasi penerus bisa mempertahankan dan melestarikan batik Garutan, sehingga batik Garutan diharapkan tidak punah. Ibu juga supaya mempertahankan budaya kelestarian batik Garutan ini. Jangan sampai padam, jangan sampai punah gitu. Karena kan generasi-generasi itu yang susah, yang meneruskan keuletan membatik itu. Kadang kan orang itu karena rumitnya, karena kesal, produksinya lama. Karena kan orang itu sekarang anak-anak muda kerja yang instan, kayak di kantoran, di pabrik. Sedangkan kan kelestarian budaya ini kalau nggak ada yang nerusin, mau siapa gitu. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Garut turut mendukung keberlangsungan batik Garutan. Kepala Disperindag ESDM Garut, Ridwan Effendi mengungkapkan bahwa Pemkab Garut terus membina dan mengembangkan perajin batik melalui pelatihan dan sertifikasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerbitan surat edaran yang mengharuskan penggunaan batik Garutan setiap hari Jumat bagi pegawai pemerintah.
Di momentum Hari Batik Nasional, Ridwan berharap Batik Garutan tetap eksis di tengah arus globalisasi dan perajin bisa terus berinovasi serta bersinergi dengan berbagai pihak. Upaya untuk meregenerasi perajin batik juga menjadi prioritas agar warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang di masa depan. Di tengah segala tantangan, Batik Garutan tetap bertahan, berinovasi, dan bersinar sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai. Di momentum Hari Batik Nasional ini, tentu saja pemerintah Kabupaten Garut berharap yang pertama kepada para pelaku usaha batik ini tetap bisa eksis dan bisa menjaga kualitas dan tentu saja terus mengedepankan inovasi, kreativitas, dan tentu saja bersinergi dengan multi stakeholder lain yang ada di Kabupaten Garut untuk bisa menumbuh kembangkan dan menjaga eksistensi dan mampu meregenerasi para pengrajin batik itu sendiri dengan melibatkan para tenaga pendidik ataupun juga para kaum pendidik yang ada di Kabupaten Garut, termasuk juga tentu saja ini bisa dengan menggunakan para influencer yang ada di Kabupaten Garut khususnya, sehingga para pengrajin batik ini bisa terus termotivasi. Nah, di samping itu, harapan kami ke depan, masyarakat Garut bisa lebih mencintai dan bangga untuk menggunakan batik Garutan khususnya bagi warga Kabupaten Garut tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua menggunakan batik Garutan. Dan kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional Indonesia tahun 2024. Batik Garutan sukses. Selamat Hari Batik Nasional 2024, Batik Garutan Jaya. Saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional, semoga batik tetap menjadi identitas bangsa, bisa terus dilestarikan. Amin. Selamat Hari Batik Nasional tahun 2024. Semoga Batik Garutan semakin jaya. Melalui peringatan Hari Batik Nasional tahun 2024 dengan tema Bangga Berbatik, kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Semoga melalui peringatan ini, batik bisa tetap jaya dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Garut dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Di momentum Hari Batik Nasional ini, tentu saja pemerintah Kabupaten Garut berharap yang pertama kepada para pelaku usaha batik ini tetap bisa eksis dan bisa menjaga kualitas dan tentu saja terus mengedepankan inovasi, kreativitas, dan tentu saja bersinergi dengan multi stakeholder lain yang ada di Kabupaten Garut untuk bisa menumbuh kembangkan dan menjaga eksistensi dan mampu meregenerasi para pengrajin batik itu sendiri dengan melibatkan para tenaga pendidik ataupun juga para kaum pendidik yang ada di Kabupaten Garut. Harapan kami ke depan, masyarakat Garut bisa lebih mencintai dan bangga untuk menggunakan batik Garutan khususnya bagi warga Kabupaten Garut tentunya.